Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau ngejelasin nih. Sebenarnya ini video apaan ya? Gak jelas juga sih. Ya cuman karena iseng aja ini mah blog post one ya atau F1ZR. Nah ini OS-nya itu udah habis. Ya kan pakai share 200 tadinya. Cuman daripada overboss, kadang overboss itu untung-untungannya kalau yang bagus-bagus, tapi kalau seandainya dapatnya yang kurang bagus ya tergantung kitanya juga sih sebetulnya. Kalau memang bisa meraciknya, aduh jadi ngeracik deh, jadi kos kopi wae. Nah itu gimana kitanya ya. Jadi ini kebetulan saya masih bisa ini ya, sebetulnya masih ada baret sedikit kalau misalkan ini kelihatan ya. Nih sebelah sini, aduh tidak bisa fokus, kameranya jore tah ketinggalan teh. Nah, kelihatan ya masih ada baret. Tapi ini masih bisa. Jadi ini masih bisa pakai sehernya punya RX atau RX spesial Perses 50, dan puringannya masih linernya itu lumayan ya, lumayan cukup tipis. Tapi kalau seandainya lubang-lubang yang itu tuh portingannya bagus, ini masih cukup aman lah untuk dipakai harian atau touring kebut jauh lah istilahnya kalau anak-anak kekinian mah ya. Nah ini sedikit saya jelaskan supaya tidak bermanfaat ya sebetulnya. Ada banyak video-video yang bermanfaat, ini mah hanya intermezzo aja. Nah ini ketika diganti dengan seher punya RX, maka otomatis kayak kedeng atuh yang ada reset itu. Nah jadi lubang-lubangnya itu bingung ngejelasinnya, tapi ginilah caranya nih set. Nah tuh ketinggali kelihatan ya. Nah jadi saat ini di overses, nanti lubang-lubang yang banyak itu tuh yang di samping kiri dan kanan, kan ada 4 tuh ya, kiri 2 kanan 2 5, sama yang di atas itu lubang bilas. Nah yang di bawah itu lubang knalpot. Nah si lubang bilas ini yang di atas ini tuh, yang itu tuh, ini yang di atas, biasanya saat di overses itu ketika seher turun, nah gini nih, ketika seher turun set tuh usahain ini ngebuka duluan, atau ketika seher naik set, nah ini tuh jangan sampai nutup duluan. Ini si lubang ini yang harus nutup duluan tuh lubang-lubang yang ini nih. Ini lubang transfer bensin. Jadi ketika bensin masuk, set, keluar ke sini dia untuk mendinginkan piston sebetulnya. Jadi kalau portingan ini bagus tuh piston tuh nggak cepet panas ya, atau nggak ngejim lah. Nah dan ini jangan sampai nutup duluan. Kalau bisa mah yang nutup duluan tuh yang ini, karena ini lubang bilas, supaya di sini tuh bersih. Ya kalau seandainya ini mah timbang bilang aja lah ke tukang bubut porting, kalau saya mah ini porting sendiri dikikir. Ini juga sebetulnya belum apa ya, maksudnya belum beres gitu portingannya. Nah kalau untuk bereksperimen mah coba-coba silahkan sendiri. Kalau saya mah ini pakai kikir, udah nggak punya tuner tuh, mahal pengen beli tuner teh. Nah intinya mah lubang-lubang ini aja lah yang harus sangat diperhatikan ya untuk 2 tak, baik itu Poswan, Satria, Reking, Vespa dan lain-lainnya, motor-motor 2 tak. Yang perlu diperhatikan itu adalah lubang-lubang ini, lubang-lubang bensin, lubang bilas, sama lubang knalpot.
paling itu aja sih kalau mengenai boring, mengenai silinder ya untuk 2 tak begitu. Yang penting lubang-lubangnya kalau seandainya portingannya bagus, insya Allah lah ke ininya juga bagus ya, performa motornya juga bagus. Ini mah hanya sebatas intermezzo aja dari teknisi abal-abal ini, teknisi naon ya ini mah bongkar-bongkar sorangan ya. Pokoknya begitulah ya. Untuk lebih jelasnya mah kan banyak video-video yang lain gitu yang beredar di YouTube yang sudah kalian subscribe. Punya saya mah jangan di subscribe, nggak usah di like, ditonton juga nggak usah gitu ya. Ini mah hanya intermezzo gitu. Untuk pengetahuan lebih detailnya paling nanti saya bikin lagi lah. Ini kan secara ini ya pemahamannya ya, pemahaman untuk boring ini, untuk 2 tak ini butuh perlakuan khusus pada lubang-lubangnya ini. Nah, untuk selebihnya paling nanti saya buatkan tulis-tulisan tangan ya, maksudnya mengenai lubang-lubang ini. Kalau untuk pos 1 standarnya berapa, nanti ketika oversize ini kan kebetulan oversize gocap ya tuh 50 mana itu bisa fokus aing mah fokus atuh kamera teh nah 50 tuh oversize nya. Ini pakai pistonnya RXS ya, RX Special atau Yamaha RX Special ukuran 50 dan ini cukup tipis gitu, tapi masih bisa di oversize 100. Untuk bore up harian juga ini masih aman sebetulnya. Lagi-lagi saya tegaskan yang penting lubang-lubang ini nih sesuai gitu, dengan ukurannya mengikuti piston ini gitu. Dan kalau seandainya pakai RXS itu minimal butuh tambahan packing ya, yang di belakang sini nih, packing belakang sini itu sekitar 3 mili, 2,5 atau 3 mili nih packing ini, karena ini dia lebih tinggi ya, pistonnya lebih tinggi, kompresinya lebih padat juga gitu. Secara ukuran sih atau secara bentuk nggak jauh beda, cuman hanya dia ada bolongannya di sini nih. Jadi nanti ditambah packing, terserah itu mau packing kertas atau packing aluminium, ya lebih bagus sih aluminium mungkin ya, cuman lebih mahal gitu. Tapi packing kertas juga nggak apa-apa, yang bawaannya dia paling kira-kira sekitar 5-6 piece lah ya, packing yang kertas ditambah di belakang. Dan untuk antisipasi ini kan kompresinya pasti sangat tinggi karena ini lebih tinggi posisinya daripada piston standarnya pos 1. Nah ini bisa ditambah packing lagi pada bagian depan di head untuk mengurangi kompresi, karena kalau kompresi terlalu tinggi ini buat ngejar top speednya agak susah gitu. Dan ini mesin juga cepat panas gitu. Cuman ini galak nih di bawah kalau seandainya kompresinya ini karena ini kompresinya tinggi banget, beda sama yang bawaan standarnya, share standarnya, karena ini lebih panjang sharenya dan posisi ringnya juga lebih tinggi. Nah ini bisa ditambah packing lagi dan dibubut lagi headnya, menyesuaikan ya. Kalau ke tukang bubut mah udah pasti tahu, mang pangabubutkeun gitu ya. Dibubut pakai seher RXS oversize standar 50 atau 100, itu dia udah tahu nanti derajat squeeze-nya itu dia udah tahu, disesuaikan dengan pistonnya. Nah, kira-kira begitu kalau untuk mengenai bore up ya. Ini kan jatuhnya bore up ya, bore up dari share standarnya punya pos 1 dirubah ke RXS gitu. Sebetulnya bisa juga sih ini diganti linernya, dibuat standar lagi di Overboss gitu. Cuman kan jarang-jarang ya gitu. Kebanyakan ini mah kebanyakan kalau di Overboss itu biasanya lubang-lubangnya pada geser dan harus diporting ulang gitu. Itu sih kebanyakan gitu. Tapi ada sih beberapa yang memang bengkel bubutnya itu bagus gitu, sekali Overboss itu dibalikin lagi ke bawaannya dia oversize standar lagi, bawaannya pos 1 itu bagus gitu. Tapi hanya beberapa gitu, kecuali mungkin yang 4 tak itu tinggal masukin aja, nggak ada lubang-lubangnya. Nah paling itu sih yang hal-hal yang harus diperhatikan ya, ini tadi ini. Nanti kita bahas masalah pistonnya ini ada kesamankah gitu dengan pos 1 dan apa aja
yang harus dirubah gitu untuk piston ini ya, supaya bisa diaplikasikan di block silindernya punya POS 1 gitu. Nanti disambung lagi ya videonya, kalau tunggu lagi lah.